Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Saya percaya setiap kita rindu untuk terus diperlengkapi berkaitan pesan-pesan yang datang kepada setiap kita. Pesan Tuhannya gini Bapak Ibu, pesan Tuhannya adalah persiapkan diri untuk suatu pencapaian. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu, sesuatu yang sangat menarik apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Persiapkan diri untuk suatu pencapaian. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, pencapaian apa yang Tuhan maksudkan gitu? Ya tentu apa saja kan gitu kan. Bisa tentang janji-janji Tuhan, bisa juga tentang keluarga, bisa juga tentang pelayanan, bisa juga tentang kehidupan pribadi kita. Ya. Jadi kalau bicara tentang pencapaian, ada banyak hal yang Tuhan sebetulnya mau genapi di dalam kehidupan setiap kita masing-masing ya. Pak Ishak sudah menjabarkan pesan Tuhan ini dan saya percaya setiap kita menangkapnya Bapak Ibu ya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Ada banyak contoh-contoh yang sudah Pak Ishak sampaikan ya. Di hari Selasa, khususnya juga di dalam doa pengurapan tadi malam Bapak Ibu. Ada sesuatu yang terus Tuhan memperlengkapi setiap kita lewat pesan-pesan yang datang kepada setiap kita tentunya. Ya. Berbicara tentang mempersiapkan diri ini kan bagian terpenting dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ini sangat terpenting. Persiapan itu sesuatu yang sangat penting. Ya. Karena tidak akan ada pencapaian apapun jika seseorang tidak mempersiapkan diri. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangatlah penting, sangat-sangat penting. Ya. Karena gini Bapak Ibu, hanya orang bodoh yang tidak mempersiapkan diri, betul ya. Hanya orang-orang yang bodoh yang tidak mau mempersiapkan diri. Ya. Ya. Persiapan itu kan bukan setelah ada kesempatannya kan. Ya. Ketika ada kesempatan baru persiapan, itu namanya salah langkah itu namanya ya. Persiapan itu sebelum ada kesempatan justru gitu loh. Jangan sampai orang bertanya, kan gak ada kesempatan jadi gak perlu persiapan. Itu konyol itu bodoh. Ya, persiapan itu sebelum ada kesempatan karena selalu ada momentum, selalu ada kesempatan, selalu ada kairosnya Tuhan gitu loh. Kalau seseorang anak Tuhan tidak mempersiapkan apa-apa dalam kehidupannya, ibaratnya dia sedang merancangkan sebuah kegagalan dalam kehidupannya. Ya. Bagaimana mau melangkah jauh ke depan? Bagaimana terjadinya sebuah penggenapan dalam kehidupan seorang anak Tuhan jika tidak ada persiapan yang dilakukan? Tadi malam kita diperlengkapi sama Pak Ishak tentang sebuah contoh yang sangat luar biasa tentang 5 gadis yang bodoh. Saya mencoba merenung ulang, saya membaca ulang iya. Betapa bodohnya ketika sang mempelai datang, singkat saja Bapak Ibu. Sang mempelai pria datang. 5 gadis bodoh ini kewalahan mereka. Tidak ada persediaan minyak yang mereka persiapkan. Apa dampaknya? Mereka gak bisa masuk di dalam perjamuan perkawinan tersebut. Gak bisa masuk, mereka sibuk dengan mempersiapkan untuk membeli minyak. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana, mereka sangat leluasa untuk menyambut kesempatan dan momentum itu. Saya tidak tahu gambaran itu kita ada di posisi yang mana gitu loh. Saya merenungkan secara pribadi. Posisi saya sedang ada di mana nih? Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan posisinya ada di mana? Ya. Ada di posisi 5 gadis yang bijaksana atau di posisi yang 5 gadis yang bodoh. Ya. Karena kita bisa melihat bahwa tidak ada persiapan yang dilakukan. Pak Ishak sampaikan ceroboh, hidup ceroboh. Orang lain mempergunakan waktu sedemikian baik untuk mempersiapkan diri. Sedangkan yang lain hare-hare gitu. Menganggap persiapan itu bukan sesuatu yang penting. Dan apa dampak dan akibatnya? Gak masuk mereka.
Tidak masuk dalam perjamuan penting. Itu kesalahan dari mereka. Itu dari kesalahan ketika seseorang tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ada pepatah yang mengatakan persiapan adalah kunci menuju kesuksesan. Saya percaya setiap kita setuju ini Bapak Ibu ya. Persiapan hari ini menentukan pencapaian hari besok. Dan persiapan terbaik untuk besok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Kalau hari-hari tidak mau mempersiapkan apapun, bagaimana mencapai penggenapan itu? Itu tidak akan terjadi, itu mimpi buruk. Jadi persiapan adalah, mempersiapkan diri adalah sesuatu yang sangat penting. Sangat mendasar itu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jangan sampai kita setiap anak-anak Tuhan tidak bisa mempergunakan waktu yang ada ini. Waktu yang ada adalah untuk mempersiapkan diri sekarang gitu. Jangan lagi menunda-nunda waktu. Kapan yang terbaik waktunya? Kapan hari yang terbaik baru kita mempersiapkan diri? Tidak. Kesempatannya adalah hari ini. Keputusannya adalah hari ini. Ya, karena akan menentukan apa yang kita persiapkan hari ini. Akan menentukan nanti ke depan. Ketika ada kesempatan, ketika ada momentum, ketika ada kairosnya Tuhan. Kita dalam posisi dalam siap gitu. Ada banyak contoh yang Pak Ishak sampaikan. Mari kita renungkan itu baik-baik sebagai suatu landasan buat setiap kita. Sebagai suatu pondasi buat setiap kita. Agar kita tidak salah mempersiapkan sesuatu. Mungkin ada yang mengatakan, saya lagi siap-siap. Tapi Tuhan bilang, loh siap-siap apa gitu. Selalu ada waktu Tuhan yang tidak terduga. Yang kita tidak bisa pikirkan. Bukankah firman Tuhan akan menjadikan kita sebagai kepala bukan menjadi ekor? Tapi banyak orang yang milih jadi ekor. Firman Tuhan akan semakin naik bukan turun. Tapi ada orang yang memilih untuk turun ke bawah. Jangan tidak mempersiapkan apa-apa. Janji Tuhannya dahsyat. Akan membawa kita, akan memilih kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Jangan sampai tidak ada persiapan yang dilakukan dari setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau waktu Tuhan tiba, kita dalam posisi siap. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu. Kepada keluarga Nuh. Kita mau lihat apa dasar firman Tuhan buat setiap kita. Kejadian 7 ayat 13. Kejadian 7 ayat 13. Dikatakan gini. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem dan Yafet. Anak-anak Nuh dan istri Nuh. Dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam Batra. Dikatakan pada hari itu juga masuklah Nuh serta anak-anak istri dan mantunya. Kalau kita membaca ayat perikop ini Bapak Ibu ya. Nuh ini kan tidak ujuk-ujuk masuk dalam Batra kan, betul gak sih? Kalau kita membaca sekilas ayat ini, kelihatannya kayak mudah. Nuh tinggal masuk saja. Tidak. Kalau kita melihat dalam satu perikopnya, kita akan melihat tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya. Rasanya kalau kita melihat ini, rasanya seperti Nuh tidak melakukan apa-apa. Kok enak banget ya tiba-tiba masuk perintahnya. Tapi kalau kita melihat teks ini secara keseluruhan, kita akan melihat betapa dahsyat persiapan yang dilakukan oleh keluarga Nuh Bapak Ibu ya. Dalam membangun apa? Dalam membangun Batra. Ini tidak ujuk-ujuk langsung masuk. Ada persiapan. Persiapan apa? Mungkin ketika Tuhan mempercayakan untuk membangun Batra yang sangat besar itu. Bagaimana, bayangan saya bagaimana dulu mempersiapkan tentang alat-alat nih. Ini kan gak secanggih zaman sekarang. Motong kaya itu ada sinso sekarang kan. Saya masih ingat di kampung Bapak Ibu kalau buat perahu ya. Perahu ya gak besar lah. Ya minimal bisa duduk ya beberapa orang panjangnya. Itu pakai kampak. Manual loh Bapak Ibu ya. Saya pernah ikut keluarga untuk bikin perahu karena itu kan nelayan di kampung ya. Jadi mesti ada perahu. Tidak dibuat dari papan yang lurus-lurus kayak gitu baru ditumbuk-tumbuk kayak gitu, tidak. Itu dari kayu yang utuh baru dibilah apa di mana sini? Dipahat sedemikian rupa untuk menjadi sebuah perahu. Itu perahu kecil. Saya membayangkannya kalau menebang manual yang model kampak seperti itu. Waduh. Itu tangan itu bisa berdarah-darah itu ya. Kalau sekarang ada sinso. Zaman sekarang ya, tinggal nyalain, tebang selesai, tumbang, bisa dipolah,
seperti apa yang kita mau dengan alat yang canggih. Tapi zaman dulu kita bisa melihat. Tidak seperti zaman sekarang. Ya. Bagaimana persiapan untuk membawa kayu sampai kepada tempat untuk membangun batra. Apa bayangan kita Bapak Ibu? Kalau nggak ada persiapan yang matang, bisa nggak selesai loh. Ada perjuangan yang dilakukan. Ya. Persiapan itu perlu perjuangan. Mempersiapkan diri itu ada tekad, ada perjuangan yang dilakukan. Tidak segampang kita membaca, tiba-tiba sudah jadi saja baterainya. Tidak. Ya. Kurang lebih ada 100 tahun mungkin untuk membangun, menyelesaikan itu. Ya. Selalu dimulai dengan persiapan dari pihak orang-orang percaya. Tanpa persiapan, rasanya akan sulit untuk terjadinya penggenapan itu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada satu contoh di Alkitab Bapak Ibu ya. Tentang peristiwa 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan di Mesir. Kita tahu tentang kisah ini bagaimana Yusuf menjelaskan tentang mimpi Firaun ya. Karena apa yang dijelaskan Yusuf itu sangat, buat Firaun ini sangat masuk akal dan bisa diterima ya. Ya. Dan singkat cerita, Firaun melantiklah Yusuf ini Bapak Ibu untuk menjadi penguasa. Ya. Di masa-masa terjadinya kelimpahan dan masa-masa 7 tahun terjadinya kelaparan yang sangat luar biasa. Nah coba kita mau lihat Kejadian 41 Bapak Ibu. Kejadian 41 ternyata gini, ada persiapan yang dilakukan gitu loh. Tidak serta-merta Mesir itu terselamatkan dari kelaparan, tidak. Ada persiapan yang dilakukan ternyata. Mari kita lihat Kejadian 41 ayat 48 sampai 49. Dikatakan seperti ini. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya ke kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Ayat 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti apa? Menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ya, mengumpulkan di sini artinya sedang mempersiapkan segala sesuatunya kan. Ada persiapan yang dilakukan untuk terjadinya masa yang sulit, masa kelaparan. Saya membayangkan Bapak Ibu ya, kalau tidak ada Yusuf pada saat itu, di masa-masa itu ya. Masa-masa kelaparan, itu akan terjadi kelaparan yang sangat hebat. Tetapi kita bisa melihat ada seorang pribadi anak Tuhan yang sangat luar biasa, yang melakukan persiapan setelah dia menjelaskan, menafsirkan mimpi dari Firaun. Gak gampang loh mempersiapkan dari kata dia di tiap-tiap kota. Itu kan perlu orang. Tapi kan dimulai dari seorang anak Tuhan yang penuh dengan hikmat Allah, yang penuh dengan roh Allah. Alkitab mengatakan segala bahan makanan. Kalau tidak ada persiapan yang dilakukan, ya hancur itu Mesir itu. Akan terjadi kelaparan yang sangat hebat. Tetapi juga persiapan itu bukan serta-merta ketika ada kesempatan itu baru Yusuf tampil, tidak. Apa yang Yusuf bangun sebelumnya, keterhubungan dengan Tuhan. Ketika momentum datang, saya percaya itu momentum itu datang dari Tuhan. Dan Yusuf dalam posisi yang ada di penjara sebagai juru, dikatakan apa? Dia menafsirkan, menjelaskan tentang mimpi itu. Tentu dengan hikmat Tuhan. Apa yang terjadi di bangsa kita hari-hari ini Bapak? Ada krisis apa yang terjadi? Maukah kita mengambil alih itu? Ketika Tuhan perlukan anak-anaknya, adakah setiap kita yang mau seperti Yusuf? Tentu ada persiapan yang dilakukan Bapak Ibu ya. Nah kita mau lihat apa yang menjadi inti pesan Tuhan buat setiap kita Bapak Ibu. Saya akan bacakan bagian awalnya sama Bapak Ibu. Tidak secara lengkap. Tuhan menegaskan ini kepada setiap kita bahwa untuk terjadinya suatu pencapaian atau penggenapan atas sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan bagi umatnya. Diperlukan kesiapan dari pihak penerimanya. Siapa pihak penerimanya? Kita anak-anak Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan Bapak Ibu. Bagi umatnya diperlukan apa? Kesiapan dari pihak penerimanya. Contoh, kalau Tuhan berjanji untuk memberikan suatu kemenangan atau suatu pencapaian atau suatu yang luar biasa, diperlukan kesiapan dari setiap kita, dari pihak anak-anak Tuhan. Intinya gini Bapak Ibu, intinya
Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca secara lengkapnya. Ingat ya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kita menginginkan tercapainya sebuah kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Ingat loh, ada bagian kita. Tuhan memberikan kemenangan itu sangat mudah buat setiap kita. Tapi kadang-kadang gini, tergantung dari pihak orang percaya. Mau gak terlibat? Karena tidak serta-merta Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan selalu ingin melibatkan setiap kita. Untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan rindukan terjadi itu di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Ada 2 bagian disampaikan Pak Ishak secara cepat. Yang pertama adalah persiapkan diri untuk peperangan. Ya, ini sudah dijelaskan Bapak Ibu. Tidak mudah apa yang lu lakukan itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, persiapkan diri untuk selalu mengikuti instruksi Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Mari kita terus belajar Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang. Kita akan belajar satu hal sederhana Bapak Ibu. Apalagi yang sama-sama kita lakukan Bapak Ibu. Persiapkan diri untuk Tuhan bawa ke tujuannya. Persiapkan diri untuk Tuhan bawa ke tujuannya. Kita harus ingat ini bahwa selalu ada tujuan Tuhan yang terhebat di dalam kehidupan setiap kita. Selalu ada tujuan yang terbesar Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya. Karena gini Bapak Ibu ya. Hanya orang-orang yang melakukan persiapanlah yang akan Tuhan bawa kepada tujuannya Tuhan. Hanya orang-orang yang melakukan persiapan yang akan Tuhan bawa kepada tujuannya Tuhan. Salah satu contoh yang kita bisa lihat adalah tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian Bapak Ibu. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Itu tujuan Tuhan. Tapi dari generasi pertama, cuman berapa orang yang masuk Bapak Ibu? Cuman 2 orang. Kenapa cuman 2? Pertanyaannya dari sekian banyak orang, kenapa cuman 2 orang? Karena 2 orang ini mempersiapkan segala sesuatunya Bapak Ibu. Yang lain kan kita coba lihat ketika menghadapi peperangan menggerutu mereka. Nggak ada makanan menggerutu kerjaannya. Tidak ada air menggerutu. Tidak ada persiapan apapun gitu loh. Padahal mereka tahu bahwa rencana Tuhan itu dahsyat. Ada di ujung sana nih. Sebentar lagi akan sampai, sebentar lagi akan tergenapi. Tetapi kita bisa melihat sepanjang perjalanan sebagian orang menggerutu. Tidak siap memang tidak siap. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk kepada tujuannya Tuhan. Yang lain di mana pertanyaannya? Mati di padang gurun. Buat apa Tuhan bawa ke tujuannya Tuhan? Kalau seseorang tidak mempersiapkan sesuatu, itu mustahil terjadi. Itu tidak akan pernah terjadi kalau seseorang tidak mempersiapkan sesuatu. Pak Ishak sampaikan kemarin hari Selasa tentang Nehemia. Membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh. Tidak serta-merta langsung bisa berdiri. Ada persiapan yang dilakukan. Ada banyak contoh-contoh yang sudah Pak Ishak sampaikan. Hal itu memudahkan saya juga untuk menangkap ya benar ya. Untuk kita mencapai sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Tidak langsung jadi. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Kira-kira membangun tembok Yerusalem itu gampang gak Bapak Ibu yang sudah roboh begitu? Gak mudah loh. Baru juga perencanaan. Musuh sudah mulai mencoba untuk menyerang. Musuh mencoba untuk menggagalkan itu. Tapi kita bisa melihat ada persiapan gak dilakukan, ada persiapan. Persiapannya itu bukan sekedar yang penting siap, tidak. Persiapannya itu jelas gitu. Untuk bisa mahir menyetir mobil kan. Ada persiapan gak Bapak Ibu? Ada. Yang ngajarin saya marah-marahin saya Bapak Ibu. Gak sedikit yang saya rem. Salah-salah Bapak Ibu. Aduh itu perlu persiapan mental pun harus dipersiapkan. Gak serta-merta langsung bisa. Ketika Tuhan percayakan sesuatu dalam posisi siap kan gitu. Jangan gak siap gitu. Dalam hal apapun harus siap gitu. Dalam pelayanan harus melakukan persiapan gak Bapak Ibu? Oh lakukan persiapan.
Kalau Tuhan percayakan kita merindukan sesuatu di bidang untuk melayani di bidang musik, belajar. Bukan sekedar mimpi, aduh pingin melayani musik. Tapi tanpa memulai sesuatu persiapan dari hal yang mungkin terkecil, rasanya nggak akan tercapai, tidak akan tergenapi. Kalau seseorang tidak mempersiapkan sesuatu dalam kehidupan, naik kelas aja juga perlu persiapan, Bapak Ibu. Gak ada masuk ruangan, oh kamu langsung naik kelas 2, gak ada itu. Ada persiapan. Persiapannya juga bukan sekolah, dari rumah juga udah persiapan gitu. Kalau kita kembali kepada teks dasar kita Bapak Ibu ya. Kira-kira apa tujuan Tuhan atas kehidupan Nuh dan keluarganya? Ini pertanyaannya. Kira-kira apa tujuan Tuhan atas kehidupan Nuh dan keluarganya? Sederhana sebenarnya. Tujuannya adalah tentang penyelamatan. Penyelamatan dari apa nih maksudnya? Penyelamatan dari air bah. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu, sekonyong-konyongnya tidak langsung Nuh itu masuk di dalam bahtera. Ada bagian Nuh yang dan keluarganya harus lakukan sesuatu. Ya. Apakah penyelamatan itu hanya berlaku atas kehidupan Nuh dan keluarga Bapak Ibu kira-kira kalau kita melihat dasar itu? Rasanya tidak. Karena ada durasi waktu yang sangat panjang yang Tuhan berikan sebetulnya. Ada kesempatan bagi orang lain untuk terlibat di dalam perencanaan itu, persiapan itu. Tapi kalau kita melihat cuma ada 8 orang yang selamat dari pemusnahan itu. Pertanyaannya gini, waktunya sama enggak Tuhan berikan Bapak Ibu? Kira-kira waktunya, waktu zamannya Nuh kira-kira waktunya sama enggak? Sama waktunya. Tapi kenapa cuma Nuh yang bisa dan keluarganya mempersiapkan segala sesuatu itu? Ya, saya renungkan gini, waktu yang Tuhan berikan itu sama kepada setiap kita. Porsinya, waktunya sama. Tetapi juga ada orang yang mempersiapkan diri, ada juga yang tidak. Hanya yang ada orang yang sedang hanya menonton, ada orang yang sedang berjuang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ketika kesempatan itu datang, yang mempersiapkan diri akan terus terbang tinggi. Sedangkan yang tidak akan hilang. Akan stuck. Akan tidak bisa melakukan apapun. Ketika seorang sedang bergerak melakukan sesuatu, gereja Tuhan gak siap. Sedang gak siap melakukan apa-apa. Ketika Tuhan mengatakan ini saatnya penuaian. Ini saatnya terjadi revival. Gak siap. Apa ya? Kebingungan. Ketika Tuhan sedang membawa untuk ketujuan yang lebih besar. Gak siap. Dari anak-anak Tuhan gak siap. Karena memang tidak melakukan persiapan apapun. Kesempatan itu adalah hari ini. Saat ini. Waktu ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Jangan ketika Tuhan sampai menyampaikan pesan ini baru. Benar gitu ya Tuhan harus mempersiapkan diri. Ya benar atuh. Mau nunggu kapan? Mau nunggu waktu yang terbaik? Tidak, waktunya sekarang gitu. Jangan sampai setiap kita tidak mempersiapkan apa-apa gitu. Ya. Kita mau lihat ayat dasarnya Bapak Ibu, Kejadian pasal 7. Kita akan lihat ayat 1, ayat 4 dan ayat 5. Kita akan melihat Kejadian pasal 7, ayat 1, ayat 4 dan 5. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Dikatakan gini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sezaman ini. Ayat 4 mengatakan ini, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Ayat 5, ini yang dahsyat. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ada persiapan gak yang Nuh lakukan? Ada. Kalau Nuh mengatakan dulu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, artinya Nuh sedang mempersiapkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kalau respon Nuh asal sekedar mendengar lalu
sekedar melakukan, kayaknya ini Tuhan salah deh bicaranya. Nu akan ikut keluarganya akan habis. Tetapi ada pelajaran penting yang kita ambil dari kehidupan Nuh Bapak Ibu ya. Minimal ada 3 pelajaran penting. Secara cepat yang pertama, Nuh dan keluarganya itu tekun dan setia. Wow, ini penting sekali, tekun dan setia. Ini perlu kita teladani, ketekunan itu sangat perlu kita teladani. Setia terhadap perkara-perkara apa yang Tuhan sudah percayakan. Itu tidak main-main loh. Ketika Nuh mendapatkan perintah, Nuh gak main-main. Dia lakukan dengan sebuah kesetiaan dan ketekunan yang sangat luar biasa. Saya gak pernah menemukan ada ayat Nuh tiba-tiba berhenti melakukannya. Gak ada. Di tengah jalan tiba-tiba berhenti. Hanya pemerintahan-pemerintahan tertentu yang melakukan pembangunan secara tidak tekun Bapak Ibu ya. Ada yang mangkrak gitu ya. Ditinggalkan bangun begitu saja, ditinggalkan begitu saja. Itu kan aneh gitu ya. Tapi Nuh tekun dan setia terhadap sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan. Yang kedua, konsisten Bapak Ibu. Konsisten artinya tidak berubah-ubah. Bukan tergantung mood. Bukan asal yang terpenting kan sudah tergenapi. Tidak gitu. Konsisten. Karena di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22 dikatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat. Kenapa tepat? Karena konsisten melakukannya. Saya percaya Nuh memperhatikan setiap detail apapun. Dalam hal membangun Batra. Konsisten, tidak sedikit maju sedikit mundur, tidak. Maju terus. Yang ketiga, pelajaran yang penting yang kita ambil dari kehidupan Nuh dan keluarganya. Kerjasama tim, itu sangat penting. Kerjasama tim. Pak Ishak jabarkan di hari Selasa, kalau Nuh sendiri melakukannya itu rasanya akan sulit. Bicara tim itu harus kompak. Jangan sampai Tuhan temukan juga di dalam kehidupan gereja Tuhan tercerai-berai gitu loh. Bapak kemana, mama kemana, anak kemana. Tapi langsung menyimpulkan, kami bertumbuh kok bersama-sama. Saya pikir ini cacat berpikirnya gitu. Bagaimana terjadi sebuah penggenapan? Kalau dari tim ini tidak punya kerjasama yang baik. Kan ada bagian-bagian tertentu kan. Ada bagian anak, bagian istri. Lakukan bagiannya gitu kan. Tapi dalam satu misi, dalam satu tujuan. Coba kalau kita perhatikan hari-hari ini. Ada orang-orang tua yang tidak peduli. Ada kepala keluarga yang tidak peduli. Orang beribadah itu tercerai-berai gitu. Dalam satu keluarga ada 3 bapak rohani dalam satu keluarga. Coba kita pikirkan coba gini Bapak. Kira-kira apa yang, pencapaian apa yang bisa terjadi gitu. Satu keluarga punya 3 bapak rohani. Anak kemana, istri ibadah kemana, suami ibadah kemana. Saya membayangkan gini, kalau Nuh dapat perintah membangun Batra. Tapi istrinya lakukan apa, anak-anaknya lakukan apa. Contohnya Hamsen dan Yafet mengikuti seperti pola hidup orang-orang sejaman mereka. Yang hidup melakukan dosa. Senang-senang aja tanpa persiapan apapun. Hancur itu. Tinggal nunggu hancurnya gitu. Diperlukan kerja sama tim. Dari satu keluarga. Dan kita lihat dampak pencapaiannya. Ketika momentum itu datang. Hanya 8 orang yang selamat. Hanya 8 orang yang mencapai tujuan Tuhan itu. Bagaimana dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu? Ini pesan ini sangat penting buat setiap kita. Pertanyaan gini, persiapan apa yang kita lakukan hari-hari ini? Tuhan sudah ingatkan. Kita persiapkan diri sebaik mungkin. Bukan nunggu waktu yang terbaik. Tapi dimulai detik ini. Waktu Tuhan berfirman kepada setiap kita. Mulai. Mungkin sebelumnya kita tidak memahami itu. Sekarang kita memahaminya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.